Suaminya sudah melakukan KB, tapi istrinya tiba-tiba hamil. Masalahnya, yang lebih gila lagi, bayi itu bukan milik suaminya. Halo guys semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Amin. Kembali lagi bersama saya Bang Shandy di channel Veil of Shadow. Di video kali ini, Bang Shen akan membawakan alur cerita film yang berjudul Tempting Fate 2019. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan adegan percocok tanam duniawi yang dilakukan oleh sepasang suami istri bernama Gaby dan Elliot. Saat hendak memanen buah apel manis milik istrinya, Elliot berkata bahwa dia telah melakukan KB pria, agar mereka bisa bercocok tanam dengan bebas tanpa takut Gaby hamil lagi. Mendengar hal itu, Gaby pun merasa marah dan kecewa, karena Elliot mengambil keputusan tersebut tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Apalagi Elliot tahu bahwa Gaby sebenarnya masih ingin menambah satu anak lagi, sedangkan Elliot menganggap bahwa memiliki 2 anak saja sudah cukup. I thought we were done with this conversation. No, I could have just stopped taking the pill. I could have stopped taking the pill and gotten pregnant. Mereka berdua pun kembali berdebat, yang membuat Gaby menjadi tidak mood dan menyudahi acara romantis mereka. You got a vasectomy without even telling me? And now Beberapa saat kemudian, 2 anak perempuan mereka yang bernama Olivia dan Alana masuk ke kamar. Mereka meminta izin untuk membawa HP saat pergi camping bersama ayah mereka nanti. Namun Gaby melarang, karena acara tersebut adalah acara bonding antara ayah dan anak, sehingga menurut Gaby, HP tidak diperlukan dalam trip tersebut. Jesselyn will have to understand that you already made plans with your family. What? Hey. Gaby pun kemudian turun ke bawah untuk membuatkan sarapan. Ternyata adiknya yang bernama Jojo datang mampir ke rumah. Gaby pun memarahi Jojo karena minum es teh haram di depan anak-anaknya dan khawatir memberikan pengaruh buruk bagi mereka yang masih di bawah umur. Setelah sarapan, teman mereka datang menjemput Elliot, Olivia, dan Alana untuk berangkat camping. Setelah Elliot dan anak-anaknya pergi, Gaby dan temannya Claire berencana untuk pergi ke sebuah party. Hitung-hitung girls time sambil senang-senang sedikit. Okay. Great. You remember how fun, don't you? Looks like this. Sebelum itu, Gaby pergi ke gudang untuk merenovasi beberapa furniture rumahnya yang sudah mulai usang. Bisa dibilang Gaby ini memiliki passion di dunia pertukangan, atau bahasa kerennya sekarang desain interior. Beberapa jam kemudian, Claire datang menjemput Gaby dengan mengenakan gaun yang sangat hot untuk pergi ke pesta teman mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah teman mereka yang bernama Tris. Tris mengadakan pesta tersebut karena dia tidak ingin kesepian setelah bercerai dengan suaminya. Saat Claire dan Tris pergi ke lantai dansa untuk berjoget, Gaby yang pada dasarnya introvert memilih untuk menyendiri sambil memesan minuman di bar. Di sanalah dia bertemu dengan seorang berondong ganteng bernama Matt. Mereka berdua pun mulai mengobrol dan ternyata pembicaraan mereka cukup nyambung. I've read it 4 times since my feminist lit class in college. Gabby Cartwright. So I got peer pressure to be here. Tiba-tiba di tengah obrolan, Gaby mendapat telepon dari Elliot. Gaby pun menjauh untuk menerima telepon dari suaminya. Setelah urusannya selesai, Matt kembali menghampiri Gaby. Matt mulai mengeluarkan gombalan maut ala buaya darat untuk menarik perhatian Gaby. Tidak bisa dipungkiri, Gaby pun tertarik dengan ketampanan Matt yang membuat hatinya meleleh. No, it's not even done yet. Oh, it's so embarrassing. Your stuff is great. You've got a callus. Namun sayangnya Matt harus segera pergi, karena dia memiliki janji meeting dengan klien. Sebelum pergi, Matt mengajak Gaby untuk bertemu lagi besok siang. Gaby pun sedikit jual mahal dengan mengatakan bahwa dia harus melihat jadwalnya terlebih dahulu. Padahal sebenarnya Gaby sudah kesemsem dan tidak bisa memalingkan pandangannya bahkan setelah Matt pergi. Setelah Matt pergi, Claire menghampiri Gaby dan penasaran dengan pria yang tadi berbicara dengannya. Gaby mengatakan bahwa pria itu bernama Matt. Menurut Claire, Matt adalah seorang pengusaha muda sukses yang sangat kaya. Matt Shaw? Like the founder of 4forsight.com?
Sesampainya di rumah, Gaby semakin penasaran dengan sosok Matt. Dia pun mencoba mencari informasi tentang Matt di Google. Dan ternyata benar, Matt adalah founder dari sebuah website terkenal. Keesokan harinya, Gaby memutuskan untuk menemui Matt. Ternyata Matt sedang memiliki proyek untuk mendirikan sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu. Matt yang mengetahui bahwa Gaby memiliki passion dalam desain interior pun menawarkan pekerjaan kepada Gaby untuk menjadi desainer interior dalam proyek tersebut. And you have an eye for that. Would you consider coming on as a... Are you serious? Yeah, I've been thinking about working with repurposing existing pieces here, and that's exactly what you do. Gaby tentu saja sangat terkejut dengan tawaran itu. Setelah itu, Gaby menjemput Elliot dan anak-anaknya di rumah Claire. Di sana, Claire memberitahu kabar gembira bahwa dia sedang hamil. Gaby ikut senang mendengar kabar tersebut, tetapi di sisi lain, dia juga merasa iri karena dirinya juga ingin memiliki anak lagi. Kabar itu kembali memicu pertengkaran antara Gaby dan Elliot. Is it that they're pregnant? We don't. Don't. Look, I thought it was the fair thing to do, and I still do. You thought it was the fair thing to do? How is any of this fair for me? Keesokan paginya, Gaby mendapat SMS dari Matt yang menanyakan keputusan tentang pekerjaan itu. Tanpa berpikir panjang, Gaby langsung menerima tawaran itu. Sejak saat itu, mereka sering berkomunikasi melalui pesan, baik membicarakan pekerjaan maupun hal lainnya. Beberapa bulan pun berlalu, proyek mereka berjalan lancar, dan hubungan mereka pun semakin dekat. Suatu hari, Matt datang ke rumah Gaby saat Elliot sedang dinas keluar kota. Awalnya mereka hanya membicarakan pekerjaan, namun suasana menjadi semakin dekat hingga akhirnya mereka hilaf melakukan hubungan terlarang. Keesokan paginya, Gaby menyesali perbuatannya dan ingin mengakhiri hubungan tersebut. Dia meminta agar hubungan mereka kembali profesional. We're that wrong. I've never heard that one before. You can't do what we did and still expect it. Namun beberapa waktu kemudian, Gaby mulai merasakan perubahan emosi yang What aneh. the populars will think, okay? And you should... Setelah memeriksakan diri ke dokter, Gaby justru mendapat kabar mengejutkan. Dia hamil, dan dia yakin bayi itu adalah anak Matt. Gaby pun panik dan menceritakan semuanya kepada Claire. Claire menyarankan agar Gaby menggugurkan kandungannya demi menyelamatkan rumah tangganya. Namun Gaby merasa sangat berat karena dia sebenarnya sangat ingin memiliki bayi lagi. It'll never know. I feel like I've wanted this baby for so long. It's like the biggest blessing. Akhirnya Gaby memberitahu Elliot bahwa dia hamil. Elliot kaget karena dia sudah melakukan KB pria. Gaby pun akhirnya jujur bahwa dia pernah berselingkuh dengan Matt. With anything, all right. But what I can't deal with. I don't know how to tell you. What? I only had sex with him once. At Shaw. Jeez. With someone's baby who you slept with? I thought you went to... Mendengar itu, Elliot sangat kecewa dan langsung meninggalkan rumah. Gaby pun akhirnya jujur kepada anak-anaknya. Olivia yang paling terpukul memilih pergi bersama ayahnya. Sementara Gaby tetap tinggal bersama Alana. Olivia. Dad! No, don't Olivia. Dad! Listen to me. Come with you. Elliot. Okay, maybe for now, maybe that's the... No, you don't. Beberapa bulan kemudian, Elliot mengajak Gaby bertemu. Dia mengatakan ingin menjual rumah dan bercerai. Gaby memohon agar Elliot tidak melakukan itu, tetapi Elliot tetap pada keputusannya. Mine and the girls. And I want to keep it for them, for their... It might take me a while, but... anything, and then I tell you the truth, and then you're not fine. Akhirnya Gaby kembali bangkit dengan menjual hasil karya furniturnya untuk menafkahi dirinya dan Alana. Perlahan hidup mereka mulai berjalan lagi. Hingga suatu hari Gaby tidak sengaja bertemu Matt. Matt kaget melihat perut Gaby yang sudah besar. Hi. Hey! Hi, Matt. Gaby akhirnya mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. The baby's yours. Tidak lama kemudian, Gaby melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Henry. Matt membantu membawa Gaby ke rumah sakit, sementara Elliot juga tetap datang menemani. Beberapa hari setelah kelahiran Henry, Matt datang menjenguk anaknya. Olivia sempat marah, tetapi Gaby menjelaskan bahwa Matt tetap ayah kandung Henry.
except for Isn't for him, we would still be a real family. Perlahan-lahan Olivia mulai menerima keadaan. Suatu hari, Gabby bertemu Elliot dan Tris di restoran. Ternyata Tris memutuskan hubungannya dengan Elliot dan menyuruh Elliot kembali kepada Gabby. That Leo told me about. Akhirnya Elliot memaafkan Gabby dan menerima Henry seperti anaknya sendiri. I regret hurting the man that I love. It includes you. Di akhir film, mereka semua akhirnya kembali rukun dan berdamai dengan kesalahan masing-masing. Keluarga mereka menerima keadaan yang ada dan memilih untuk melanjutkan hidup bersama. Cerita pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Last but not least, thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys!